Diam bukan berarti kalah. Setelah bungkam menghadapi tudingan miring yang menyudutkan namanya, Erin akhirnya pecah suara. Ya, mantan istri dari komedian ternama ini tak lagi tinggal diam melihat harga diri dan nama baik keluarganya dipertaruhkan oleh pengakuan sepihak dari Hera, sang mantan asisten rumah tangga. Bukan sekedar membela diri, Erin datang membawa serangan balik yang tak terduga. Lewat pernyataan tegasnya, ia meruntuhkan satu persatu narasi keji, mulai dari isu kekerasan banting ponsel hingga tuduhan penahanan aset pribadi yang selama ini viral di jagat maya. Namun, yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi di balik pintu tertutup rumahnya. Erin secara belak-belakan membongkar sisi gelap sang mantan ART, mulai dari dugaan pelanggaran privasi demi konten media sosial hingga perilaku tak sopan yang menyasar barang-barang pribadi milik sang buah hati. Kini, bola panas ada di tangan Erin. Dengan bukti kuat di tangan dan ancaman jalur hukum yang sudah di depan mata, ia siap menyeret pihak-pihak yang dianggap telah menebar fitnah, termasuk pihak penyalur yang dinilainya lalai. Maka, apa saja pembelaan maut yang disiapkan Erin? Dan seperti apa kelakuan buruk sang ART yang selama ini ia simpan rapat? Dan inilah 5 bantahan telak Erin, bongkar balik kelakuan buruk mantan ART. Drama antara majikan dan asisten rumah tangga kembali memanas dan menyita perhatian publik. Kali ini nama Erin menjadi sorotan tajam setelah seorang mantan asisten rumah tangganya yang bernama Hera melontarkan pengakuan mengejutkan yang viral di media sosial. Tanpa ragu, Hera menuding sang majikan telah melakukan tindakan sewenang-wenang, mulai dari penahanan identitas pribadi seperti KTP, pakaian yang tak boleh dibawa, hingga hak gaji yang diklaim belum juga dibayarkan. Sebuah narasi yang seketika menyudutkan sosok Erin di mata netizen. Masih di rumah Ibu Erin semua. Di rumah Ibu Erin semua. Saya keluar hanya badan saya sendiri, nggak bawa apa-apa. Namun serangan itu tidak dibiarkan begitu saja. Erin akhirnya memecah keheningan dengan bantahan yang tak kalah keras. Baginya, semua tudingan yang dilontarkan Hera bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah fitnah keji yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkan martabatnya. Lantas, siapakah yang sebenarnya bicara jujur? Mengapa narasi penahanan aset ini bisa mencuat ke publik dengan begitu liar? Baju masih ditahan. Nah, gimana Mbak baju masih ditahan? Ya, jadi dia dijemput paksa oleh penyalur itu dan dia keluar tanpa izin. Itu waktu itu malam-malam saya lagi istirahat, lagi tidur di sofa jam 10. Oh, tanpa izin Mbak? Tanpa izin. Meninggalkan rumah? Iya. Karena kan Erin lagi istirahat di sofa, terus dia langsung kabur artinya? Kabur menemui penyalur ini dan langsung bikin foto itu. Oke. Jadi terkait dengan baju, klien kami tidak pernah menahan. Ini klarifikasi ya. Tapi dia meninggalkan. Ya, dia keluar. Karena dia keluar rumah pun tanpa izin. Seyogyanya kalau memang dia punya itikat baik atau si penyalurnya punya itikat baik, tentunya bisa dong, ya kan, bicara dengan pemilik rumah. Betul. Dan biasanya kalau memang segala sesuatunya itu dengan baik, pasti juga dia pulang, pamit, itu bawa barang-barangnya. Betul. Lah kalau dia kabur, terus sekarang dia mengklaim bajunya ditahan, itu gimana ceritanya ya? Si penyalur ini melalui akun sosial medianya yang kami duga milik dia pribadi, itu membahas gaji masih ditahan. Apa betul Mbak? Dia belum kerja 1 bulan di rumah. Di rumah dia belum kerja 1 bulan, jadi memang belum terima gaji, belum waktunya. Belum waktunya. Jadi ini sudah jelas ya. Kalau menurut kacamata hukum kami, akun ya Niada Manik 7 ini sudah jelas ya. Kami duga dengan keras ini melakukan kebohongan publik, fitnah yang keji dan membangun opini publik, membuat masyarakat ya, karena jelas di sini. Selamat pagi semuanya. Ini kan kayak untuk apa ya? Kayak seperti memberitakan sesuatu yang harus di-up, yang harus di pengumuman gitu, iya, announcer. yang harus segera di apa namanya?
direspon oleh masyarakat gitu. Publik sempat dikejutkan dengan pengakuan Hera yang menyebut ponsel miliknya hancur akibat amarah sang majikan. Namun benarkah ada aksi banting ponsel seperti yang dituduhkan? Ataukah ini hanya skenario yang sengaja disusun untuk memancing simpati publik? Awalnya tuh gini, bisa HP saya dipecahin tuh Mas. Kan karena saya tuh hubungin ibu yayasan, minta tolong, kata saya, Kak, tolongin saya Kak, di sini saya udah dianiaya sama Ibu Erin, bantuin saya keluar dari sini, bagaimana caranya, aku bilang gitu kan. Nah terus Mas Kenji kan pulang sekolah, saya lari ke kamar Mas Kenji, Mas tolongin saya Mas, saya habis dipukul sama ibu 2 kali, saya bilang gitu kan. Terus kata Mas Kenji, ya Allah Mbak, kenapa, katanya gitu. Terus saya dipanggil-panggil tuh sama Ibu Erin, katanya, Hera, Herawati sini turun. Bu Erin ada di bawah, di lantai 1. Saya pun lari, iya Bu, iya saya turun, saya bilang gitu kan. Nah, kan karena saya tadinya udah hubungin ibu yayasan, mungkin ibu yayasan nelpon ke Ibu Erin, jadi Ibu Erin meledaklah di situ, nambah makin marah. Tak butuh waktu lama bagi Erin untuk memukul balik. Dengan nada tenang namun mematikan, ia tidak hanya sekedar membantah, tapi juga menunjukkan fakta yang tak bisa dibantah. Sebuah ponsel yang diklaim sebagai milik Hera ditunjukkan ke hadapan kamera, masih utuh, tanpa cacat, dan jauh dari narasi dihancurkan. Bagi Erin, ini bukan lagi sekadar adu argumen di media sosial. Ponsel yang masih mulus itu kini ia simpan rapat, bukan sebagai pajangan, melainkan sebagai barang bukti kunci yang siap ia seret ke meja hijau untuk menjerat balik sang mantan staf atas tuduhan pencemaran nama baik. Lantas, akankah bukti fisik ini menjadi akhir dari pengakuan Hera? Atau justru ada rahasia lain di balik kondisi ponsel yang masih utuh tersebut? HP-nya dibanting, bisa diperlihatkan Mbak? Jadi ini bentuknya fitnah ya, bentuknya fitnah loh. Ini sengaja saya plastikin untuk bukti nanti disidik. Ya, tidak ada sidik jari. Sidik jarinya. Tidak ada sidik jari, klien kami, apalagi membanting. Ini dalam keadaan, silakan teman-teman bisa lihat nih, ya. Agak dinaikin Bang. Agak dinaikin ini. Ini kondisinya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini gitu loh, dan ART tersebut. Ya, dibanting rusak ya istilahnya. Di balik tudingan-tudingan keji yang terus menyudutkan namanya, Erin akhirnya memutuskan untuk tak lagi tinggal diam. Setelah cukup lama bersabar menghadapi narasi sepihak dari sang mantan asisten rumah tangga, kini tiba waktunya bagi sang majikan untuk memukul balik. Bukan sekadar pembelaan diri, Erin datang membawa serangkaian fakta mengejutkan yang selama ini tersimpan di balik pintu rumahnya. Tanpa ragu, Erin mengungkap kelakuan buruk sang mantan ART yang diduga diam-diam sering membuat konten media sosial di dalam area pribadinya tanpa izin. Tak berhenti di situ, sebuah pengakuan yang lebih mengejutkan mencuat, sang ART disebut-sebut pernah tertangkap basah mengenakan pakaian milik anak-anak Erin demi gaya di dunia maya. Kini, publik pun bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang menjadi korban di sini? Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah 1 minggu itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya udah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si ART itu Milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Jadi privacy isi rumah saya dan anak-anak tuh di video-videoin kegiatannya anak-anak. Terus mobil saya, rumah saya, seisi rumah dari tampak depan, belakang. Terus baju anak saya dipakai tanpa izin. Terus apa lagi ya? Pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah, sebagai pekerja di rumah. Dan itu Mbak Erin sudah melakukan komplain ke yayasannya. ke pihak yayasan. Nah,
nanti untuk dicarian pengganti. penggantinya. Lalu kayak yayasan itu kayak main-main, nggak carikan penggantinya dengan cepat gitu. Misalnya ini dia ngelihat mobil, ya pokoknya dia videoin. Naikin, Mbak. Naikin Balik ke atas, Mbak. Nah, tahan Mbak. Tahan. Nengok dikit Mbak. Kita juga memiliki videonya. Kalau Videonya dia- bahwa dia mengupload plat nomornya semua terlihat jelas. Nah Betul ini kan? dia saat dia pakai baju anak saya yang perempuan tanpa izin. Tanpa izin putrinya Mbak. Iya. Tanpa izin. Dia naikkan di sosial media miliknya. Nah ini anak saya lagi masak. Dia sangat marah kalau mama aku kenapa sih itu kok aku dimasukin ke Facebooknya si ART itu ya. Jadi maksudnya dia terus foto. Nih dia foto sama Kenzi sama Dio. Maksudnya Kenzi sangat terganggu, apalagi dia kamarnya di video-videoin. Apa sih nih maksudnya bahasanya anak kita kan. Nih ini maksudnya isi rumah lagi swimming pool segala macam. Kamar daripada Kamar putra-putri. Bayangkan saya yang punya rumah sendiri pun tidak pernah saya mengupload privasi saya tinggal di rumah itu, foto dari tapak depan, belakang. Terus dia pun maksudnya berani dengan beraninya tanpa izin. Tak ada lagi ruang untuk negosiasi, tak ada lagi kata maaf di media sosial. Erin secara resmi menyatakan perang hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap telah melampaui batas dengan menyebarkan narasi bohong dan fitnah yang merusak martabat keluarganya. Langkah ini bukan sekadar gertakan sambal. Dengan menggandeng tim kuasa hukum, Erin siap menyeret sang mantan asisten rumah tangga ke meja hijau. Baginya, ini bukan lagi soal perselisihan antara majikan dan staf, melainkan bentuk perlindungan harga diri dan masa depan anak-anaknya dari opini publik yang menyesatkan. Pokoknya saya dengan kasus ini saya sudah sangat dirugikan. Jadi saya akan menempuh upaya hukum sampai kalau perlu nanti di belakangnya ada siapa yang nyuruh-nyuruh juga nanti akan kita proses hukum. Nanti kan dalam proses hukum akan ketahuan ya, apakah si ART ini muncul karena disuruh mungkin sama penyalur, apakah mungkin penyalur dan ART disuruh sama seseorang gitu ya. Maka ya satu-satunya jalan untuk membuktikannya semua ya dengan proses hukum. Anda menyampaikan dipukul, ditendang, diancam pisau, silahkan Anda buktikan di proses penyidikan atau di proses hukum. Begitu juga klien kami. Klien kami menyampaikan apa yang dia rasakan tidak pantas, tidak baik, tidak sopan, bahkan yang membahayakan keluarga besarnya, sudah dibuktikan tadi, gitu loh. Jadi intinya silahkan, tapi hati-hati. Silahkan bicara, tapi hati-hati. Ketika kalian tidak bisa membuktikan, maka akan ada konsekuensi hukumnya, gitu. Kemarahan Erin telah mencapai puncaknya. Merasa nama baiknya hancur akibat bola salju fitnah yang kian membesar, Erin kini tak hanya membidik sang mantan asisten rumah tangga, ia kini resmi membidik dalang di balik pengiriman tenaga kerja tersebut. Langkah berani pun diambil, sebuah somasi tegas resmi dilayangkan kepada pihak yayasan atau penyalur ART yang dianggap telah lalai. Bagi Erin, pihak penyalur bukan sekadar perantara, melainkan pihak yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan dan pencemaran nama baik yang kini menimpa keluarganya. Lantas, apakah langkah somasi ini akan memaksa pihak penyalur untuk buka suara? Saya mau menyampaikan, ya, kami akan segera melakukan upaya hukum, yaitu mensomasi ya pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya tanpa bukti dan seperti ini ya. Jadi di akun sosial media ya milik saudari Nia Damanik 7 itu menyampaikan di sini, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
tolong bantu up teman-teman, ini terjadi penganiayaan. Nah, sampai di sini dulu saya harus tanyakan ya, telah terjadi penganiayaan di rumah Erin, mantan istri Andre Taulani. Pelaku penganiayaan mantan istri Andre Taulani, diulang-ulang nih, disebut namanya klien kami ya, bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Nah, jadi ini atas dasar apa saudari Nia ini, yang notabene dia adalah penyalur ya, penyalur dari ART yang bekerja di rumah klien kami, yang juga tadi sudah disampaikan perilakunya sangat tidak pantas. One, two, three, four, five.